warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Elisa Dipanggalian dengan NIM 21076009. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, mata kuliah praktikum pemrograman sistem dan jaringan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sistem dan jaringan, yaitu Bu Resmidarni dan Bu Elsa Sabrina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Pertama-tama kita masuk pada desain. Setelah kita membuat desain, kita masuk pada source. Di sini saya akan menjelaskan bagian login pada PageGet client. Nah, pada baris 146, di sini ada if txt.host.getText, yaitu berfungsi untuk berfungsi untuk mengecek apakah panjang teks dari txt_host, txt_port, dan txt_username lebih dari 0. Ini memastikan bahwa semua input telah diisi sebelum melanjutkan koneksi ke server. Selanjutnya ada if txt.username.get.text_length. Kegunaannya adalah mengecek apakah panjang teks dari txt_username yang tadi kurang dari atau sama dengan 15 karakter. Memastikan bahwa nama pengguna tidak melebihi batasan karakter maksimum yang telah kita tentukan. Selanjutnya ada string username. String username di sini kegunaannya adalah mendapatkan teks dari txt_username dan menyimpannya dalam variabel username tersebut. Selanjutnya ada string u sama dengan username.replace. Kegunaannya adalah mengganti spasi dalam username dengan garis bawah. Yang ini, hal ini dilakukan untuk menghilangkan spasi dalam nama pengguna dan menghindari masalah dengan pemrosesan nanti yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada main form main. Main form main ini kegunaannya adalah membuat objek main form baru dengan nama main. Selanjutnya ada main in frame. txt_host.getText_integer.parseIn. Kegunaannya adalah memanggil metode inFrame pada objek main untuk menganalisis frame utama dengan parameter u. Parameter u-nya adalah nama pengguna yang telah diubah, teks dari txt_host tadi, dan bilangan bulat yang diperoleh dari parsing teks dari txt_port yang di atas, yang ini. Selanjutnya ada if main is connected. Kegunaannya adalah mengecek apakah koneksi ke server telah berhasil dilakukan. Jika berhasil, blok kode dalam kurung kurawal akan dieksekusi. Selanjutnya ada main set location real life. Kegunaannya mengatur lokasi frame utama ke layar tengah. Selanjutnya ada main set visible atau true. Itu ada kegunaannya adalah mengatur visibilitas frame utama menjadi true sehingga frame utama akan ditampilkan. Dan yang terakhir ada set visible atau false. Ini kegunaannya mengatur visibilitas frame saat formulir masuk menjadi false sehingga formulir masuk akan disembunyikan. Baik, cukup sekian penjelasan program dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Debbie Afiska, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelas main from. Kita langsung aja ke programnya, yaitu pada bagian baris ke-64 itu soket sama dengan nel soket. Pada bagian ini yaitu berfungsi membuat
membuat objek-objek baru dengan menghubungkan ke host dan port yang telah ditentukan. Ini menginisialisasikan objek-objek untuk digunakan dalam koneksi. Selanjutnya, the sama dengan new data output stream. Pada baris ini berfungsi membuat objek data output stream untuk menulis data ke soket. Pada baris ke-67 yaitu dos.write ps dan kurung cmd strip join. Pada baris ini berfungsi yaitu mengirim pesan ke server dengan format cmd strip join. Pesan ini digunakan untuk memberitahu server bahwa pengguna ingin bergabung dengan username yang telah ditentukan. Pada baris ke-68 yaitu append message terhubung status, yaitu pada penjelasan baris ke-68 ini berfungsi yaitu menambahkan pesan yang terhubung ke komponen antarmuka pengguna atau free dengan menggunakan metode append message. Selanjutnya pada baris ke-80 show message dialog. Pada baris ini berfungsi menampilkan dialog pesan kepada pengguna dengan judul koneksi gagal dan pesan tidak terhubung ke server. Harap coba lagi nanti menggunakan Jobs Funny, yaitu pesan ini akan ditampilkan dalam bentuk dialog pesan dengan ikon pesan kesalahan atau error. Pada baris ke-96 yaitu detect panel edit tabel atau dalam kurung true, yaitu mengatur properti edit tabel dari detect panel menjadi true sehingga memungkinkan untuk mengedit kontennya. Baris ke-97 yaitu get message header, yaitu pada baris ini memanggil metode get message header untuk menghasilkan header pesan yang akan ditampilkan ke detect panel ini pada baris ke-96. Selanjutnya pada baris ke-98 get message content, yaitu memanggil metode get message content untuk menghasilkan konten pesan yang akan ditampilkan di detect panel tersebut. Metode ini akan menampilkan konten dengan text message dan warna text content color ke detect panel tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Desi Ramayanti. Baiklah, saya Desi Ramayanti. Di sini saya akan menuliskan tentang package server di mainframe. Di sini terdapat beberapa info, yaitu yang pertama info Java IO exception, di mana mendeskripsikan paket file server untuk kelas-kelas dalam program dan digunakan untuk menangani kesalahan yang terkait dengan operasi IO. Selanjutnya ada import Java Net Server Socket, digunakan untuk membuat server socket yang akan mendengarkan koneksi dari klien. Selanjutnya ada import Java Net Socket, di mana digunakan untuk membuat koneksi soket antara server dan klien. Selanjutnya ada import Java Text Simple Date Format. Pada import ini digunakan untuk memformat tanggal dan waktu.
ada import Java until that, digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu pada saat ini. Selanjutnya, import Java until vector, digunakan untuk menyimpan objek-objek dalam koleksi dinamis. Yang terakhir yaitu Java string junction punch, digunakan untuk menampilkan dialog pesan pada antarmuka pengguna. Selanjutnya di sini terdapat public class main from extend Java string class. Di sini ada simple date format, di mana digunakan untuk memformat tanggal dan waktu dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada server thread. Server thread ini digunakan untuk menginisialisasi variabel yang akan digunakan untuk menjalankan server thread. Di sini ada public vector socket list. Pada public socket list ini biasanya digunakan untuk menyimpan daftar soket dari koneksi klien. Vektor ini akan digunakan untuk mengelola koneksi dengan klien yang terhubung ke server. Selanjutnya ada public vector client file sharing username, digunakan untuk menyimpan daftar pengguna yang terlibat di dalam berbagi file. Dan ada public vector client file sharing socket yang berguna untuk menyimpan daftar soket yang terkait dengan pengguna yang terlibat dalam berbagai file. Terakhir yaitu server socket server, digunakan untuk membuat objek server socket yang akan digunakan untuk menerima koneksi dari klien. Selanjutnya yaitu public main from, digunakan untuk memanggil metode in-component dan main untuk menginisialisasi komponen dan pengaturan awal antarmuka pengguna. Void main ini berguna untuk mengatur lokasi jendela antarmuka pengguna, mengatur atau pengguna di tengah layar. Selanjutnya yaitu public beyond append message. Metode ini untuk menambahkan pesan ke JTAG area 1 dalam format waktu yang diformat menggunakan objek df dan menempatkan kursor di posisi arsitek pada di text area. Selanjutnya yaitu public void set socket list socket, digunakan untuk menambahkan soket ke dalam vektor socket list dan memanggil append message untuk menampilkan pesan bahwa soket telah ditambahkan. Selanjutnya yaitu public void set client list atau string client. Metode ini digunakan untuk menambahkan klien ke dalam vektor socket list dan memanggil append message untuk menampilkan pesan bahwa klien telah ditambahkan. Selanjutnya yaitu public void set client file sharing username sharing user, metode untuk menambahkan pengguna ke dalam vektor client file sharing username. Selanjutnya ada public void set client file sharing username user, metode untuk menambahkan pengguna ke dalam vektor, dan public void set client file sharing socket atau socket SOC. Metode ini digunakan untuk menambahkan soket ke dalam vektor client file sharing socket. Selanjutnya public socket get client list atau string client, digunakan untuk mendapatkan soket yang terkait dengan klien tertentu dari vektor client list dan socket list.
Selanjutnya, public void remove from the list atau string client. Metode ini digunakan untuk menghapus klien dan soket terkait dari vektor client list dan soket list, dan memanggil append message untuk menampilkan pesan bahwa klien telah dihapus. Selanjutnya, terdapat public socket get client filtering socket atau string username. Pada metode ini, terdapat soket yang terkait dengan pengguna berbagi file tertentu dari vektor client cluster string username dan client file string socket. Terakhir yaitu public void remove client file string username. Metode ini digunakan untuk menghapus pengguna dan soket terkait dari vektor client file string username dan client file string socket, dan menutup soket terkait jika ada, dan memanggil append message untuk menampilkan pesan bahwa pengguna berbagi file telah dihapus. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Sapitri. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, saya Anissa Sapitri dengan NIM 21076005 akan menjelaskan bagaimana untuk menggunakan aplikasi Chat Mini yang telah kami buat. Maka yang pertama, kita masuk kepada kelas server, kita run pada main form. Nah, pada bagian ini kita klik mulai chat. Jika telah tampil, sekarang kita dapat menggunakan port 333 pada server tersebut. Itu tandanya kita dapat mengirimkan pesan antara klien dan server. Langkah selanjutnya, kita masuk kepada packet client. Kita run pada login form. Nah, pada bagian ini kita akan membuat sebuah akun. Misalnya saya buat akun dengan nama Anissa. Kita klik gabung. Jika sudah, maka akan tampil di sini bahwa akun Anissa telah login ke dalam akun. Langkah selanjutnya, kita run kembali pada bagian login form. Nah, jika telah tampil seperti ini, kita akan membuat akun yang kedua dengan nama, misalnya saya buat nama akun yang kedua dengan nama Desi. Kita gabung. Nah, jika akun Desi dan akun Anissa tadi yang telah kita buat, maka akan tampil di bagian login Desi bahwa Anissa sedang online. Untuk mentes apakah klien dan server antara Anissa dan Desi dapat dikirim, kita dapat mengirimkan pesan, misalnya halo. Nah, pada akun Desi akan terlihat bahwa dia telah mengirimkan pesan kepada Anissa. Selanjutnya kita dapat melihat hasil apakah akun Desi tersebut telah masuk atau pesannya telah masuk kepada akun Anissa. Nah, di sini terlihat bahwa Desi telah mengirimkan pesan kepada Anissa dengan halo. Kemudian, untuk mentes apakah akun Anissa dapat mengirimkan pesan kepada akun Desi, kita dapat mengirimkan pesan juga kepada Desi, misalnya halo juga. Nah, di sini akun Anissa telah mengirimkan pesan kepada Desi. Untuk membuktikan apakah pesan Anissa telah masuk kepada Desi, kita dapat melihat pada akun Desi. Nah, di sini telah masuk. Kemudian, untuk melihat apakah sudah berhasil antara klien dan server, kita lihat pada bagian server yang tadi. Nah, sudah terlihat bahwa server telah dimulai. Ketika Desi telah mengirimkan pesan, maka klien Anissa ataupun
Klien Anissa telah ditambahkan dengan nama ini. Anissa telah bergabung dalam obrolan karena di sini Anissa telah membalas pesan dari Desi. Demikian penjelasan menjalankan program yang telah kami buat. Terima kasih.